Jadi tipe kepribadian tuh menariknya ada 4. Apa Yang ya? pertama adalah money vigilance. Aku bahkan selalu mulai dari yang paling ini deh, yang paling cuek, money avoiders. Jadi money avoiders ini tipe kepribadian yang ada uang gak ada uang tuh buat dia kayak sama aja lah. Jadi kayak uang tuh gak usah dikelola gitu. Biasanya ekstremis di bagian ini itu yang tipe-tipe udahlah semuanya juga orang tuh udah ada rezekinya. Udah dari masing-masing. Gitu. Oh masih ada gak anak muda begitu ya? Banyak, Oke, banyak. terus. Jadi sebenarnya itu membuat dia jadi tidak Agak cuek gitu ya? Cuek banget gitu ya. Dan reluctant untuk ngobrol tentang keuangan bahkan dengan pasangannya. Gitu. Yang kedua baru yang tadi itu money vigilance. Nah money vigilance ini tuh kayak dia hati-hati banget sama uang Pak. Jadi misal kalau dia itu ada uang tuh dia tabung. Pokoknya dia nggak mau sampai konservatif banget. Nah, yang lebih menariknya adalah udah dia capek-capek nabung, sebenarnya udah bisa dipakai buat misalnya apa kayak spending. Sayang katanya gitu sampai akhirnya orang pada bilang ya kamu kok pelit atau apa sih. Buat dia nggak pelit. Jadi buat dia taruh di tabungan aja. Iya. Yang bunganya kecil banget. Ya bisa jadi. Pokoknya buat dia itu adalah safe-nya dia seperti itu. Biasanya mereka ini tuh dulunya punya kasus-kasus tertentu Pak. Misal mungkin zaman dia masih kecil atau remaja dia melihat orang tuanya kena efek krisis moneter 98. Jadi akhirnya dia jadi hati-hati banget nih sama uang. Nah tipe yang ketiga namanya money status. Biasanya dia menggunakan uang itu untuk mendapatkan status tertentu. Yang mana status ini bukan berarti harus kekayaan atau gimana, enggak. Bisa jadi juga orang-orang yang misalnya memang dia generasi sandwich nih Pak gitu ya, yang memang perlu membantu kesana kesini dan sebagainya. Atas bawah. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang punya pilihan. Tapi dia memilih untuk selalu membantu. Kenapa? Karena mungkin dia memang pertama tidak bisa menolak. Yang kedua, sometimes dia enjoy becoming the money hero of the family. Jadi itu yang disebut money status gitu lah. Jadi memang kebahagiaannya itu dari ya hal-hal yang sifatnya itu bisa dilihat dari uang dan sebagainya. Dan yang terakhir minta dikagumi gitu ya. Bisa jadi. Nah yang terakhir adalah money focus. Nah money focus itu memang dia tuh fokusnya adalah gimana membuat uang ini berkembang dan membuat dia sebanyak-banyaknya gitu loh. Makanya orang ini tuh biasanya tuh punya grit yang luar biasa. Untuk menghasilkan uang, mengelola uang dan seterusnya. Nah yang tadi Bapak sebut itu tuh yang wow lihat di media sosial bisa langsung begini, gimana tuh caranya? Kalau yang money avoiders pasti dia bodo amat terserah dia lah tuh rezeki dia gitu kan ya. Kalau yang money focus saya juga mau kayak gitu gitu Pak. Dia bisa gue bisa. Yang mana yang paling banyak Brit? Aku jujur gak punya studinya kalau di Indonesia. Kira-kira? Kalau kira-kira ya, mungkin bisa jadi kalau menurut saya ya berdasarkan saya seminar-seminar gitu ya kan biasanya saya suka kasih nih gitu ya. Yang menarik adalah kalau di kalangan instansi dan BUMN tuh nggak ada yang money vigilance. Tapi kalau antara yang money avoiders, status dan fokus itu agak serupa. Terutama yang fokus itu lumayan banyak tuh komposisi, tapi nggak ada yang vigilance. Sampai akhirnya saya berpikir kenapa ya setiap saya lagi bikin assessment kok nggak ada yang vigilance. Oh mungkin karena berkarir di BUMN atau instansi pemerintahan itu bisa dibilang cukup secure.